Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Redmi 8 dan kasusnya handphone ini lupa akun Google-nya atau masih terkunci FRP-nya. Jadi sebelumnya lupa kunci layar dan kemudian di hard reset. Setelah selesai hard reset ternyata masih terkunci FRP-nya. Kemudian ketika kita setup tanpa jaringan internet, di sini ada notifikasi belum masuk seperti ini. Untuk menggunakan ponsel ini terlebih dahulu Anda harus login ke akun Google pemilik yang digunakan saat terakhir kali di reset ulang. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini kita akan coba bypass FRP-nya agar handphone ini bisa masuk ke halaman menu. Dan apakah di tahun 2022 ini caranya masih sama seperti 2 tahun yang lalu ya? Ayo kita mulai, kita klik siapkan ponsel sekarang dan akan kembali ke halaman awal MIUI 11 seperti ini. Jadi versi Androidnya ini di versi MIUI 11 ya. Oke, kita akan segera mulai. Kita setup dulu, pilih bahasa, pilih lokasi, dan kemudian sebentar lagi kita akan sambungkan ke jaringan internet. Ya, di sini dihubung ke jaringan. Di sini kita bisa hubungkan dulu ke jaringan internet, bisa via WiFi ataupun via data seluler. Di sini saya menggunakan WiFi, kita koneksikan dulu atau kita hubungkan ke jaringan WiFi. Dan kalau sudah terhubung, kita bisa next lagi di sini. Lalu di sini kita bisa centang ya, ini untuk perjanjian privasinya. Saya telah membaca dan menyetujui. Ini kita centang saja. Kemudian next saja. Lalu di sini kita bisa berikutnya lagi memeriksa update ya. Lalu bisa kita klik jangan salin. Kemudian memeriksa info dan di sini kita diminta menggambarkan pola. Tentu saja ini awalnya memang handphone lupa kunci layar, lupa pola seperti ini. Jadi kita tentu saja tidak tahu ya polanya. Di sini kita bisa gunakan jalan alternatif. Kita bisa klik gunakan akun Google gantinya. Yang tulisan biru ini bisa kita klik. Dan sebentar lagi kita masuk di halaman verifikasi akun Anda seperti ini. Dan di sini juga tentu saja karena akun Google-nya ini lupa, kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Terus seperti apa untuk kelanjutannya? Di sini mudah saja, kita tinggal kembali saja. Kembali lagi sampai halaman hubung ke jaringan. Kita kembali lagi ya sampai halaman ke hubung ke jaringan ini. Di sini kita bisa putuskan dulu untuk jaringan internetnya. Buat teman-teman yang menggunakan data seluler bisa keluarkan dulu SIM cardnya, dan ini kita akan lupakan jaringannya dulu karena kita menggunakan WiFi ya. Oke, setelah tidak terhubung ke jaringan internet, di sini bisa kita lewati saja. Kita klik lewati. Kemudian ini perjanjian privasi seperti tadi kita centang, kemudian next. Lalu kita bisa next lagi. Kemudian di sini kita bisa scroll sampai mentok ke bawah, kemudian klik setuju. Lalu kita akan masuk di halaman setel sandi seperti ini. Nah, kemudian tugas kita di sini akan membuat kunci layar baru sebagai pengganti kunci layar lama yang lupa ya. Jadi yang lama itu menggunakan pola. Jadi nanti kita akan membuat kunci layar yang berbeda ya. Kita bisa klik hanya kunci layar ini. Lalu di sini ada beberapa pilihan, ada pola, pin, dan sandi. Karena yang lama itu menggunakan pola. Di sini kita akan membuat kunci layar yang berbeda. Kita bisa bikin kunci layar pin ataupun sandi ya. Kita pilih pin saja. Kemudian kita klik mengerti, tunggu sampai mengertinya ini terlihat jelas. Kita klik mengerti. Lalu di sini kita akan membuat pin yang mudah diingat, yang standar saja 4 digit, 1 2 3 4 ya. Lalu kita next. Kemudian ulang lagi untuk konfirmasi, ketikkan 1 2 3 4. Lalu next. Dan di sini kita sudah berhasil membuat kunci layar baru berupa pin 1 2 3 4 tadi ya.
Oke, kita akan coba redupkan handphonenya. Kita tes ya, kunci layarnya sudah berhasil kita bikin 1 2 3 4. Oke, sampai di sini proses membuat kunci layar baru sudah selesai. Kita bisa kembali saja. Kita bisa kembali lagi sampai halaman hubung ke jaringan. Ya, gini. Di sini kita akan kembalikan lagi atau kita koneksikan lagi ke jaringan internet yang menggunakan data seluler. Silakan masukkan kembali SIM cardnya. Oke, setelah terhubung ke jaringan WiFi, kita akan hubungkan kembali. Kemudian ini setelah membaca dan menyetujui seperti tadi, kita centang next. Kemudian kita next lagi, memeriksa update. Tunggu sebentar, jangan salin, bisa kita klik. Memeriksa info dan di sini meminta kunci layar ya. Jadi di sini kita akan ketikkan saja kunci layar baru pin 1234 tadi ya. Ya, kita akan ketikkan saja sebagai penggantinya. Kita ketikkan 1234. Kemudian berikutnya kita bisa klik saja dan kita akan masuk di halaman Google Login seperti ini. Jadi sudah tidak masuk di halaman verifikasi akun Anda ya, masuknya di halaman Google Login seperti ini. Lalu perhatikan di pojok kiri bawah ada tulisan lewati. Ini bisa kita klik saja. Kita klik lewati, lalu pilih lewati lagi. Kemudian scroll ke bawah sampai mentok. Klik setuju. Sedikit sentuhan akhir, kita tunggu sebentar. Masuk di halaman masuk ke akun Mi Anda. Ini bisa kita lewati dulu. Kita lewati lagi. Kemudian ini next saja. Pilih tema, next saja ya. Pilih tema yang standar saja, next. Kemudian ini meminta install APL terbaik dari Get App. Kita bisa uncheck saja, hilangkan centangnya ini, klik. Kemudian berikutnya ya, kemudian ini dan sudah selesai ya, masuk di halaman pengaturan selesai. Kita klik tanda panah ini dan sebentar lagi handphone akan segera masuk di halaman menu. Sebentar, masih loading. Oke, handphone sudah berhasil masuk di halaman menu. Dan ini artinya proses bypass FRP pada Xiaomi Redmi 8 sudah selesai dan handphone sudah aman kembali digunakan. Oke, sebentar, ini masuk ke halaman apa. Kemudian buat teman-teman yang ternyata masih terkunci akun Mi-nya, silakan saja teman-teman lanjut bypass Mi Cloud-nya. Dan untuk HP yang kita kerjakan ini ternyata tidak menggunakan akun Mi, karena dari tadi di sini bisa kita lihat masih terkoneksi ke jaringan via WiFi ya. Jadi ini sudah aman, tidak relock kembali untuk akun Mi-nya dan memang tidak menggunakan akun Mi. Kemudian satu lagi, kita harus menghapus kunci layarnya karena tadi masih menggunakan kunci layar. Dan karena ini handphone punya orang, jadi harus kita hapus. Kita masuk di pengaturan, kemudian kita cari pengaturan sandi ya. Mana ini? Sebentar. Ini sandi dan keamanan. Kita bisa masuk di sandi dan keamanan. Kemudian perhatikan yang paling atas sandinya, ini masih hidup ya, masih hidup. Nah, ini bisa kita matikan saja, kita klik seperti ini. Kemudian kita ketikkan 1 2 3 4 pin kunci layarnya. Kemudian next. Lalu di sini matikan penguncian, bisa kita klik. Kemudian klik OK. Dan ini sudah selesai, kunci layar sudah terhapus. Kita coba tes lagi. Kita redupkan ya, kunci layarnya sudah berhasil kita hapus. Kemudian di sini untuk proses bypass FRP-nya sudah berhasil dan kebetulan sekali handphonenya tidak menggunakan akun Mi, jadi sudah aman ya. Handphone sudah normal kembali dan bisa digunakan seperti sedia kala. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di sini ya, Redmi 8 ya. Kita bisa lihat bersama-sama, kok seperti ini saja. Oh, ini kita bisa lihat ya untuk spesifikasinya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya Joko Knil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.